Sungguh celaka orang yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima kehendak Allah. Celaka, Pak. Dan lebih celaka lagi, orang gak percaya Allah, ingkar kepada Allah, menolak takdir Allah. Ya Allah, jaga kami, ridhoi kami, beri rasa ridho dalam kalbu kami. Raditu billahi robba, aku ridho kehendak Allah apa saja. Untuk memunculkan rasa ridho, maka perlu menanamkan itu setiap pagi, setiap sore. Jadi kalau di hadis itu dikatakan 3 kali, sebaiknya Bapak membacanya 7 kali. Katakan raditu billah, aku ridho atas kehendak Allah sebagai Rabbku. Udah dibaca itu, Pak. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Jangan hanya hafalan, coba mainnya di kolbu sekarang. Ya Allah, aku ridho apapun kehendakmu atas diriku. Ini yang kita sebut menerima kenyataan diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Itu yang juga ciri-ciri orang yang arif, tidak meminta takdir dicabut. Hanya orang awam. Bapak mau ningkat nggak dari hamba, abid, suka ibadah, tambah suka ibadah, kenal yang diibadahi? Mau naik? Mau naik pagi ini? Ciri-ciri orang yang arif, yang bermakrifat kepada Allah, tidak pernah minta takdir itu dicabut. Karena Nabi mengatakan jaffatil aqlam, bahwa tinta dari kolamnya takdir, tintanya takdir itu sudah kering. Maka memintanya untuk dihapus itu tidak bijak. Tapi kita punya celah. Allah itu punya kudrah iradah. Kudrah iradah itulah takdir qada dan qadar. Kudrah kehendak, iradah kudrah kekuasaan, iradah kehendak. Itu takdir Allah. Namun kita punya satu celah, dan itu celahnya luas sekali, yaitu bab jaiz. Allah punya sifat jaiz. Apa arti sifat jaiz? Setelah ini bisa jadi coronanya hilang, bisa jadi tidak. Jangan hanya minta corona hilang, Pak. Banyak virus ini mau datang. Kita minta corona hilang, nanti muncul yang lain. Maka yang kita minta bukanlah virus itu hilang. Apa kata Imam Abul Hasan Sajli? Sungguh celaka orang yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima kehendak Allah. Celaka, Pak. Dan lebih celaka lagi, orang gak percaya Allah, ingkar kepada Allah, menolak takdir Allah. Kebanyakan kita, doa-doa kita levelnya level yang satu itu. Percaya kepada Allah tapi gak mau menerima kehendak Allah. Mau nikahin seorang pasangan tapi nggak menerima kekurangannya, kira-kira begitulah. Terus gimana dong? Tengkar mulu tiap hari, ya? Akhirnya kita bertengkar terus dengan bab iman dalam kolbu. Jadi Pak Yul ya, benar? Lupa. Pak Erwin. Pak Erwin ya. Kita jangan meminta supaya virus ini terangkat. Yang kita minta apa? Ya Allah, jaga kami, ridhoi kami, beri rasa ridho dalam kalbu kami. Raditu billahi robba, aku ridho kehendak Allah apa saja. Kalau Bapak dapat itu, ini yang disebut arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, Pak. Seperti kita ketahui kan, kita kondisinya sekarang lagi kondisi wabah kan, Pak. Sebagaimana Ustaz bilang tentang takdir, kita jangan minta supaya corona ini cepat-cepat diangkat, Pak. Sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, Pak, tentang negara berlomba-lomba membuat vaksin, Pak. Nah, saya pernah membaca Al-Quran ya, Al-Mu'min 14 ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan akhir juga Rasulullah laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Bukankah Allah itu telah menciptakan manusia ini sebaik-baiknya, Pak? Seperti itu kan.
Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim ya, menghadapi tentang vaksin ini. Kira-kira misalnya vaksin ini di zaman Rasulullah, apakah mungkin Rasulullah menerima? Saya nggak tahu, alam ya. Tapi karena cukup banyak ya, rekan-rekan saya juga terkena ya. Ada yang terkena 40 hari. Bahkan banyak rekan-rekan kakak kelas saya yang dokter itu banyak meninggal juga. Terus dan kebanyakan kadang ya, yang saya lihat ada beberapa cerita teman-teman tuh, banyak mereka tuh seperti OTG, tapi ketika mereka ketahuan swab langsung keluar itu semua kata dia, gejala-gejalanya semua keluar. Nah sekarang apa yang kita lakukan ya, pandangan kita tentang vaksin ini Pak, karena kan vaksin ini kan perlu jangka panjang kata ahli-ahlinya, dan saya pernah melihat video dari dokter di Jerman menolak vaksin seperti itu, sampai mereka menolak seperti itu. Jadi kira-kira apa kaitannya vaksin ini dengan ayat-ayat Allah yang saya sebutkan tadi? Kira-kira kita tuh harus ikhtiarnya bagaimana? Oke. Ya, dalam kedokteran juga ada mazhab aliran-aliran ya. Ada aliran vaksin, ada anti vaksin. Maka waktu anak-anak kita diimunisasi, itu ada satu kelompok yang menolak imunisasi, benar nggak? Ya. Namun pendapat yang paling kuat, karena kita bukan dokter, kita ikuti saja ID misalnya dalam hal ini. ID udah jelas mereka mu'tabar, mereka mu'tamad, bisa kita pakai karena punya otoritas yang baik dan punya standar yang jelas, bukan hanya asumsi dan opini. Maka sebaiknya kita mengikuti fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Ikutilah orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Dalam hal ini jangan ustadz yang didengarkan, tapi dengarkanlah ahli kedokteran. Maka dai-dai ulama yang mengerti ini pasti kemudian memulangkan keputusan ini kepada ahli kedokteran. Opini-opini ini kita tidak usah terlalu hiraukan. Adapun tentang vaksin, vaksin ini bagian dari apa yang Nabi katakan, tadawu ibadallah. Berobatlah ya hamba Allah. Kita berobat, iya. Tapi dalam garis takdir kan gaib. Kita tidak meminta takdir ini dihapus. Kita cuma mengatakan, ya Allah, lakukanlah sesukamu. Gitu. Lakukanlah sesukamu. Lakukanlah seridho-ridhomu. Tapi ya Allah, jangan cabut keridhaan dari kalbu kami. Gitu. Sehat nggak ridho, sakit ridho, mending sakit. Tapi sehat ridho syukur, mending itu Pak, lebih baik lagi. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, misalnya dengan adanya orang-orang yang dites gitu ya, kalau rapid kan belum otoritatif ya, apa tadi swab ya. Nah, ini yang bahaya Pak. Orang itu biasanya dia positive thinking. Ketika dilakukan swab itu ternyata positif. Apa yang terjadi? Shock. Shock ini kemudian membuat imunnya jatuh, dan itu dokter-dokter sudah paham. Maka kita menyarankan jangan banyak-banyak deh swab itu. Jangan banyak-banyak Pak. Di Amerika aja presiden Amerika ngomong begitu. Iya. Amerika sendiri nggak bisa membendung ini, maka ini bukan skenario Amerika, bukan skenario Rusia, bukan Cina. Cina aja nggak bisa Pak. Vietnam katanya yang kemarin hebat apa sekarang? Ya, Inggris, Prancis kacau, Spanyol hancur Pak. Italia juga kemarin begitu. Adapun Jerman, karena Jerman ini, mohon maaf, ada egonya sedikit karena mereka kekuatan ilmiahnya lumayan kuat. Dan presidennya seorang ahli ilmu eksak ya, ahli kimia kalau nggak salah. Dia pun masih melihat opini-opini yang bermacam-macam itu. Jadi saran saya, kalaupun Bapak nanti swab atau apa ya, coba dibangun husnuzon dalam dirinya, berpikir positif, ridho. Maka saya kemarin saya keceklek Pak paru-paru. Alhamdulillah ini bisa gerak nih. Tadinya nggak bisa bangun, keceklek sampai badan panas dingin. Tapi apa yang keluar dalam hati? Alhamdulillah, Allah begitu ya. Terus
Kalimat yang paling membuat saya tersentuh itu raditu billahi robba. Ya Allah, jika memang engkau ridhoi aku dengan keceklak begini, aku ridho. Jadi kalau saya ngomong agak tinggi dikit itu langsung sakit Pak di sini. Ya. Rasa ridho itu muncul nggak? Untuk memunculkan rasa ridho, maka perlu menanamkan itu setiap pagi, setiap sore. Jadi kalau di hadis itu dikatakan 3 kali, sebaiknya Bapak membacanya 7 kali. Katakan raditu billah, aku ridho atas kehendak Allah sebagai Rabbku. Udah dibaca itu Pak, raditu billahi robba wa bil islami dina. Jangan hanya hafalan, coba mainnya di kolbu sekarang. Ya Allah, aku ridho apapun kehendakmu atas diriku. Ini yang kita sebut menerima kenyataan diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Itu yang juga kita katakan kenapa pemaksiat bisa ketemu rahmat Allah, karena dia bisa memaafkan dirinya sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Gitu. Terakhir, ya tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya kembali kepada tausiah Ustaz awal, kembali ke Al-Hikam. Pernah saya membaca buku Ustaz yang pure Muslim, Muslim Puritan. Ya. Puritan. Jujur saja agak bingung untuk mentelaah Ustaz. Iya, iya. Yang saya lihat beberapa kajian di situ ada hal-hal yang menarik untuk mencerahkan qalbu yang sering Ustaz katakan. Mohon penjelasan, ada urutan atau level yang disebut dengan takwa, kemudian wara' dan zuhud. Ini hal-hal yang agak sulit sekali untuk dicapai orang-orang seperti orang awam lah seperti kita. Mohon, apakah hubungan antara takwa kemudian wara' dan zuhud seperti kita bisa mentapaki supaya kecerahan qalbu itu kita dapatkan? Mohon, terima kasih. Iya. Takwa dan wara' itu berhubungan erat. Tapi zuhud lain lagi. Takwa dan wara', takwa itu amal soleh yang muncul dari dalam diri. Tapi amal soleh ini tidak akan muncul kalau orang tidak meninggalkan hal-hal yang boleh, jika membuat dia terjebak kepada makruh apalagi haram. Itu disebut wara'. Maka orang-orang yang wara' inilah yang bisa mengisi hidupnya dengan ibadah-ibadah. Nah, ibadah ini jika bersumber dari perasaan tadi disebut takwa. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam diri, di dalam jiwa kita, ya. Adapun zuhud, sebelum zuhud, masih ingat ayat puasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu adalah goal dari ibadah puasa. Jadi ujung dari ibadah fisik itu adalah takwa. Namun saya balik, sebenarnya ibadah fisik itu bersumber dari ketakwaan itu. Adapun zuhud itu ada tingkatannya, Pak. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia dan akhirat. Gitu. 3. Zuhud dari dunia ketika di dalam hati kita tidak ada satupun nama dunia di dalamnya. Kayaknya kita belum selamat ya, Pak. Ya, rupiah, dolar tuh masih ada di dalam tuh ya. Ya enggak? Nafsu, hasrat itu jujur aja. Saya aja belum selamat dari itu. Padahal ngaji hikam, belajar zikir, riyadhah ribuan zikir. Apalagi yang enggak riyadhah zikir. Kira-kira gimana tuh? Ada orang enggak itu lagi dicarinya. Dunia ini terbagi 2 juga, ada hissi maddi, ada yang materi, ada yang ghair maddi. Popularitas, posisi. Kenapa ada orang tengkar untuk cuma jadi RT RW, Pak? Emang RT RW dapat gaji apa? Enggak ada apa-apa, itu cuma popularitas. Popularitas aja. Mau jadi pengurus masjid, emang dapat gaji apa? Dapat hujatan adanya. Diomelin orang ada, dikritik orang. Kalau bukanlah karena popularitas, enggak ada. Lalu supaya kita enggak kena ini, maka ada perlu zuhud dari dunia. Gimana cara mengeluarkannya?
dia harus didesak dengan nama Allah. Makanya kita mengajarkan dari dulu, ayo sebut nama Allah pakai kolbunya, supaya selain nama Allah itu tertumpah, ya, yang ada di dalam cuma nama Allah, 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 gitu ya, la ilaha illallah, itu keluar semua tuh. Orang nyari gelar LC, MA, doktor, sarjana teknik, insinyur, dulu insinyur kan, magister, doktor, PhD, apa yang dicari? Gelar itu nggak ketulis kok di jidat. Akhirnya kawan-kawan itu mengenalkan diri, saya dokter fulan, kan gitu kejadiannya. Ingin disebut dokter. Itu popularitas. Popularitas semua. Saya direktur, saya manajer, saya GM, gitu. Itu semua popularitas. Ketika rasa itu bisa ditekan, bahkan diangkat dengan nama Allah, maka sembuhlah dia dari penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Orang ini baru masuk ke level awal dari hubbul akhirah, cinta akhirat. Cinta akhirat itu bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Namun orang begini, walaupun udah gak cinta dunia, tapi dia masih beribadah itu pakai tarif. Tarifnya adalah surga, bidadari, sholat duha supaya dapat rezeki, apalagi tahajud supaya nanti menikahi bidadari. Masih begitu. Ini benar gak? Benar. Cuma surganya baru surga seksual. Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman. Orang yang takut kepada makom Rabbnya, Tuhannya, dia dapat 2 surga. Surga yang tadi dan surga muqarrabun yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Nanti coba lihat surah Al-Waqi'ah ya. Muqarrabun adalah surga ma'rifatullah kepada Allah SWT. Dia bertemu dengan yang punya surga, berdialog dengan punya surga, bermanja-manja kepada yang punya surga. Bayangkan Pak, saya diundang ke rumah Pak Mirwan, tapi Pak Mirwan udah 2 hari saya nginap gak mau ketemu. Kabur gak saya besoknya? Saya kabur, padahal dibilangin, tuh makanan ambil semua, tuh ada tuh budak-budak nikahin deh gitu. Gak akan saya terima itu, tersinggung Pak. Kenapa? Kok yang punya rumah gak mau menemui? Makanya nanti orang-orang setelah masuk surga, yang dulu dia tidak zuhud akhirat, setelah setahun akhirat 1000 dunia Pak, 1 hari. Coba dihitung, setahun akhirat, 1 harinya 1000 tahun, 365 hari kali 100 hari, berapa ribu tahun? 365 ya, 60-an lah ya, ribu tahun. Dan Allah baru kasih hadiah memandang Allah sekali. Ini 300-an tahun baru ketemu Allah. Itu orang-orang yang mendambakan cuma surga-surga seksual, surga-surga kenikmatan, yang tidak zuhud dari akhirat. Maka ada zuhud level 3, zuhud dari dunia dan akhirat. Maka zuhud ini gak ada kaitannya dengan miskin. Zuhud itu urusan kolbu aja. Maka jangan heran orang miskin cinta dunia, orang kaya gak cinta dunia. Buktinya apa tidak cinta dunia? Duit kasih aja. Ini ciri-ciri bapak ini cintanya cinta akhirat atau cinta Allah. Kalau ada duit, dia kasih aja. Bangun masjid, bangun pesantren, kasih orang miskin. Itu tanda zuhud sudah ada di kolbunya. Jadi ciri-ciri orang zuhud tidak pernah ngitung saat memberi. Gak pernah ngitung. Udah begitu belum? Ini kita cek aja nih. Berarti zuhud dunia mesti kaya dong. Kenapa? Mereka mikir kalau kami pelit saat miskin, pas kaya lebih pelit lagi. Jadi kadang-kadang orang miskin lebih pelit dari orang kaya Pak. Gak zuhud ya. Nah ini, saya pun belum sampai ya. Maka kita berlatihlah mengenal Allah yang punya dunia dan akhirat ini. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi ini. Maka pelan-pelan Allah akan mencabut cinta dunia dari kalbu. Mari kita doa sejenak.